Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami dengan tema penyusunan anggaran variabel dan anggaran tetap perusahaan jasa. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Dr. Cici Widowati SPMSM dan teman-teman manajemen A1 semester 4 yang saya cintai. Baik, di sini saya akan memperkenalkan dulu anggota kelompok kami. Dengan saya sendiri, Hana Rizky Fauzia. Saya sebagai moderator dan pemateri pertama. Untuk pemateri kedua ada Mbak Atina Ramawati. Untuk pemateri ketiga ada Mas Ian Hadiansa. Untuk pemateri keempat ada Mas Sultan. Pemateri kelima ada Mas Gilang. Untuk pemateri keenam ada Mas Virgi. Untuk pemateri ke-7 ada Mas Hilmi dan pemateri ke-8 ada Mas Aymar. Baik, di sini saya langsung saja untuk pemateri pertama dipersilakan untuk saya sendiri. Yang pertama yaitu ada penyusunan anggaran biaya variabel dan anggaran biaya tetap perusahaan jasa. Biaya variabel atau disebut juga dengan variable cost adalah biaya yang jumlahnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Tetapi biaya variabel per unit tetap walaupun volume kegiatan berubah. Biaya tetap atau disebut juga dengan fixed cost. Nah, sedangkan biaya fixed cost adalah biaya yang jumlahnya tetap dalam kisaran volume kegiatan tertentu. Tetapi biaya tetap per unit perubahan bila volume kegiatan itu berubah. Nah, di sini juga ada banyak perusahaan jasa seperti perusahaan jasa keuangan, yaitu contohnya itu seperti perbankan, asuransi, penggadaian, dan sewa guna usaha. Untuk perusahaan jasa angkutan yaitu sebagai penerbangan, perkapalan, dan taksi. Perusahaan jasa hiburan yang disebut juga dengan bioskop dan diskotik, serta perusahaan jasa lainnya seperti persewaan, periklanan, dan perakitan. Nah, di sini juga ada yang namanya penyusunan anggaran perusahaan jasa perbankan, yaitu bank berasal dari kata banco, yang dibaca itu banco dari bahasa Italia, yang artinya tempat duduk. Maksudnya tempat duduk perdagangan uang. Jadi, bank merupakan pedagang uang, yaitu membeli atau menarik uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menjual atau menyalurkan uang kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Bunga simpanan yang dibayar kepada penyimpan atau disebut juga dengan kreditor merupakan harga beli uang, sedangkan bunga kredit yang diterima bank dan pinjaman atau disebut juga dengan debitor merupakan harga jual uang tersebut. Berikut ini contoh kegiatan perusahaan bank, baik dengan perusahaan dagang dalam usaha mencari laba, yaitu salah satunya ada menerima simpanan dalam suatu periode dengan harga Rp 100.000 per unit uang dengan membayar bunga simpanan seharga 1.500 dan membayar bunga simpanan seharga 1.500 atau disebut juga dengan harga beli uang. Yang kedua, ada memberi kredit dalam satu periode dengan harga 100.000 per unit uang dan menerima bunga kredit Rp 2.000 atau disebut juga dengan harga jual uang tersebut. Yang ketika ada bunga kredit dengan harga jual uang itu yaitu Rp 2.000 dengan bunga simpanan harga jual per uangnya itu 1.500 dengan hasil laba sama dengan itu 500. Dalam perusahaan jasa bank merupakan anggaran kunci adalah anggaran kredit karena anggaran kredit sama fungsinya dengan anggaran jualan. Dalam penyusunan anggaran kredit harus memperhatikan faktor simpanan masyarakat. Apakah simpanan masyarakat di bank dapat mendukung anggaran kredit. Oleh karena itu, faktor simpanan di bank sama fungsinya dengan faktor produksi pada perusahaan industri. Bila simpanan masyarakat di bank terbatas jumlahnya, maka sulit untuk memperbesar anggaran kredit tersebut. Sulitnya yaitu mencari orang yang mampu dan membayar kembali kredit tersebut sesuai dengan perjanjian. Jadi, bila ada bank yang lebih banyak mempromosikan simpanan daripada kredit, menurut penulis, manajemen bank tersebut tidak profesional. Mengapa? Karena mencari simpanan atau berproduksi itu saja sulit. Bagaimana mungkin ia mampu menjual produknya, memberikan kredit dengan lancar pada masyarakat tersebut.
Baik, terima kasih. Pemateri selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri kedua, Mbak Atina, dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih. Simpanan masyarakat di bank ada 3 macam, yaitu simpanan giro, deposito, dan tabungan. Yang pertama, simpanan giro atau current account adalah simpanan masyarakat di bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, billet giro, atau alat lainnya yang lazim digunakan. Masyarakat yang menyimpan dalam bentuk giro disebut kiran. Untuk administrasi simpanan giro, maka bank memberikan catatan rekening koran setiap periode kepada kiran. Yang kedua, simpanan deposito. Diaman deposit adalah simpanan masyarakat di bank yang penarikannya dapat dilakukan setelah jatuh tempo. Sebagai bukti, deposan telah menyimpan dalam bentuk deposito, maka bank memberikan surat berbentuk sertifikat. Yang ketiga, simpanan tabungan. Saving account adalah simpanan masyarakat di bank yang penarikannya dilakukan menurut syarat tertentu untuk administrasi simpanan tabungan, maka bank memberikan buku tabungan kepada penabungan untuk catatan tabungan. Menurut fungsinya, jenis kredit di bank dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, kredit modal kerja. Itu adalah kredit yang digunakan untuk keperluan usaha sehari-hari seperti membeli barang dagangan. Kredit modal kerja biasanya berjangka pendek atau 1 tahun ke bawah. Yang kedua, kredit investasi adalah kredit yang digunakan untuk keperluan mendapatkan barang modal seperti keperluan relokasi pabrik, modernisasi alat, ekspansi, rehabilitas alat, dan lain-lain. Kredit, kredit investasi biasanya berjangka panjang atau lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, kredit konsumsi atau kredit yang digunakan bukan untuk keperluan produksi, melainkan untuk dipakai sendiri, seperti kredit profesi guru untuk membeli kendaraan atau kredit perumahan untuk dipakai sendiri. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh pemateri ketiga. Terima kasih. Lanjut ke penyusunan anggaran tetap perusahaan jasa perbankan. Berikut ini contoh penyusunan anggaran tetap perusahaan jasa bank. Bank Ikro merupakan bank non-devisa bermaksud untuk menyusun anggaran tahun 2011 dengan data sebagai berikut. Di sini ada data neraca per 31 Desember 2020 terdiri atas kas 1000, giro di Bank Indonesia 2000, giro di bank lain 1500, kredit modal kerja yang diberikan 10.000, kredit konsumsi yang diberikan 5.000, kredit investasi yang diberikan 40.000, aset tetap bersih sejumlah 30.500, simpanan giro 20.000, simpanan tabungan 10.000, simpanan deposito 5.000, terus kewajiban segera 5.000, modal saham 49.000, dan laba tahun berjalan 1.000. Lalu bunga simpanan giro 4% setahun, bunga simpanan tabungan 14% setahun, bunga simpanan deposito 12% setahun, dan bunga kewajiban segera 10% per tahun. Bunga kredit modal kerja 24% setahun, bunga kredit konsumsi 18% setahun, dan bunga kredit investasi 20% setahun. Lalu simpanan masyarakat di bank berupa simpanan giro, tabungan, deposito ditaksir meningkat 10% dari tahun lalu. Peningkatan simpanan masyarakat di bank ini digunakan untuk peningkatan pemberian kredit dengan alokasi sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan simpanan giro untuk kredit modal kerja. Yang kedua, peningkatan simpanan tabungan untuk kredit konsumsi. Yang terakhir, peningkatan simpanan deposito untuk kredit investasi. Lalu di sini pajak hasilnya 10% dan bunga dibayar periode bersangkutan. Lalu aset tetap disusut 10% dari nilai bersih atau nilai buku. Yang terakhir, beban usaha lainnya ditaksir 3.570 dibayar tunai setahun. Lalu di sini ada Bank Ikro anggaran laba rugi tahun berakhir 31 Desember 2011. Yang pertama ada dapatan usaha, dapatan bunga kredit modal kerja sama dengan 10.000
ditambah 10% dikali 20.000 dikali 24%, yaitu 2.880. Dapatan bunga kredit konsumsi sama dengan 5.000 plus 10% dikali 10.000 dikali 18% sama dengan 1.080. Lalu ada dapatan bunga kredit investasi, yaitu 40.000 ditambah 10% dikali 5.000 dikali 20%, yaitu 8.100. Dapatan bunga giro di Bank Indonesia dan lainnya sejumlah 2.000 ditambah 1.500 kali 400% sama dengan 140 rupiah. Jumlah dapatan usaha yaitu 12.200. Yang kedua ada beban usaha. Beban bunga simpanan giro yaitu 20.000 ditambah 10% dikali 20.000 dikali 4%, yaitu 880. Beban bunga simpanan tabungan yaitu 10.000 ditambah 10% dikali 10.000 dikali 14%, yaitu 1.540. Beban bunga simpanan deposito yaitu 5.000 ditambah 10.000. Beban bunga simpanan deposito yaitu 5.000 ditambah 10% dikali 5.000 dikali 12%, yaitu 660. Beban bunga kewajiban segera lainnya 10% dikali 5.000 sama dengan 500. Beban depresiasi 10% dikali 30.500, yaitu 3.050. Beban usaha lainnya yaitu 3.570. Lalu jumlah beban usaha yaitu 10.200. Yang ketiga laba usaha sebelum pajak 2.000. Pajak hasil 10% yaitu 200. Laba bersih setelah pajak yaitu 1.800. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri yang keempat. Ya, di sini ada Bank Irak, anggaran neraca per 31 Desember 2011. Yang pertama ada kas, yaitu 5.850. Terus giro pada Bank Indonesia, yaitu Rp2.000. Giro pada bank lain, yaitu 1.050. Terus ada kredit modal kerja, yaitu 12.000. Kredit konsumsi, yaitu 6.000. Kredit investasi, yaitu 40.500. Aset tetap bersih, yaitu 27.450. Jumlah aset ada 95.300. Terus ada simpanan giro, yaitu 22.000. Terus ada simpanan tabungan, yaitu 11.000. Simpanan deposito ada 5.500. Utang segera lainnya ada 5.000. Terus modal saham ada 49.000. Sisa laba tahun lalu ada 1.000. Terus ada laba tahun berjalan ada 1.800. Terus yang terakhir ada jumlah utang dan modal yaitu 95.300. Terus ada penyusunan anggaran variabel perusahaan jasa perbankan. Misalkan Bank Irak menetapkan bunga kredit 20% setahun dan bunga simpanan 10% setahun dan biaya tetap setahun yaitu Rp10.000. Dari data tersebut, bila Bank Irak ingin mengetahui pada jumlah berapa kredit yang diberikan dalam setahun agar bank tidak menderita rugi dan tidak memperoleh laba break-even point, maka dapat dihitung sebagai berikut, yaitu bunga kredit biaya tetap plus bunga simpanan ditambah laba, yaitu 20% sama dengan Rp10.000 ditambah 10% ditambah 0. Terus ada 20% dikurangi 10% sama dengan Rp10.000. Terus 10% sama dengan Rp10.000 per 10%, ya sama dengan Rp100.000. Dengan demikian, bank berada dalam keadaan tidak memperoleh laba impas bila selama setahun memberikan kredit Rp100.000
Bila bank ingin memperoleh laba setahun yaitu Rp1.000, maka bank harus memberikan kredit dengan perhitungan sebagai berikut. 20% sama dengan Rp10.000 plus 10% ditambah Rp1.000. Terus 20% dikurangi 10% sama dengan Rp10.000 ditambah Rp1.000. 10% sama dengan Rp11.000 per 10% sama dengan Rp110.000. Agar bank memperoleh laba setahun Rp1.000, maka harus memberikan kredit Rp110.000 dalam 1 tahun. Baik, saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Saya lanjutkan materi selanjutnya, itu bila bank ini memperoleh pada pemberian kredit dalam jumlah berapa, apakah bank menderita rugi? Rp 1000 dapat dihitung sebagai berikut. 20% sama dengan Rp 10.000 tambah 10% dikurangi 1000. 20% dikurangi 10%, terus Rp 10.000 kurangi Rp 1000. Lanjut, 10% sama dengan 9.000. Total semua 9.000 dibagi 10%, yaitu totalnya semuanya 90.000. Jadi bank akan menderita rugi 1.000 bila memberikan kredit setahun Rp 90.000. Ada juga Bank IKRA, anggaran variabel laba rugi kapasitas 90.000 unit dikurangi 110.000 unit, selisih kapasitas 10.000 unit. Tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Berikut ada tabelnya. Dari keterangan per unit berbagai tingkat kredit diberikan, kita bisa baca dan ulas kembali. Lanjut, ada juga analisis selisih. Analisis selisih pada perusahaan jasa perbankan ada dua macam, yaitu analisis selisih kredit dan analisis selisih simpanan. Misalkan, dari data anggaran variabel laba rugi, kemudian setelah direalisir terlihat selisih anggaran. Ada juga analisis selisih kredit. Selisih volume kredit, tingkat bunga margin kontribusi anggaran. Volume kredit anggaran dikurangi volume kredit aktual. Terus jadi 10% dalam kurung 110.000 Rp 120.000, terus turun sama dengan Rp 1.000, yaitu laba. Dan ada juga tabel Bank Iko realisasi anggaran laba rugi tahun berakhir 31 Desember 2012. Kita bisa lihat dan kita bisa amati tabel tersebut, pelajari bersama-sama. Ada juga B, analisis selisih simpanan. Analisis selisih volume, tingkat bunga simpanan, anggaran volume simpanan, simpanan anggaran volume simpanan aktual. Rp 10% sama dengan Rp 110.000 kurangi 120.000 sama dengan Rp 1.000 rugi. Terus ada juga selisih tingkat, yaitu rumusnya tingkat bunga simpanan anggaran dikurangi tingkat simpanan aktual, yaitu 20% dikali 10% dalam kurung dan 11%. Terus Rp-nya 120.200, yaitu rugi. Ada juga selisih biaya bunga, tingkat bunga simpanan anggaran atau volume simpanan anggaran dikurangi tingkat bunga simpanan aktual dikali volume simpanan aktual, yaitu dengan hasil dalam kurung 10% dikali 110.000 dalam terus dikurangi dalam kurung 11% dikali 120.000 sama dengan 11.000 kurangi 13.200 sama dengan Rp 2.200, yaitu rugi. Terima kasih untuk pemateri kelima. Baik, saya akan melanjutkan dari pemateri kelima, yaitu selisih biaya bunga simpanan sebesar 20.200%. 2.200 rupiah. Juga tampak pada tabel 20-4, selisih biaya bunga simpanan juga diperoleh dari perpaduan antara selisih volume simpanan dengan selisih tingkat bunga simpanan seperti contoh perhitungan berikut ini.
selisih volume simpanan itu sama dengan 1.000 rupiah atau rugi. Selisih tingkat bunga simpanan itu sebesar 1.200 rupiah rugi. Selisih biaya bunga simpanan itu sebesar 2.200 rugi. Berdasarkan perhitungan analisis selisih dan data aktual dapat dibuat laporan laba rugi. Model analisis selisih standar. Nah, selanjutnya itu ada Bank Ikro, laporan laba rugi tahun berakhir 31 Desember 2012. Nah, di sini itu laporan laba rugi itu yang pertama itu dapatan bunga kredit 19% dikali 120.000 rupiah itu sama dengan 22.800. Nah, untuk biaya bunga simpanan dianggarkan 10% dikali 120.000 rupiah sama dengan 12.000 rupiah. Nah, untuk margin kontribusi itu 10.800 rupiah. Selisih volume simpanan atau rugi itu sama dengan 1.800 rupiah. Untuk selisih tingkat bunga simpanan rugi itu sebesar 1.200 rupiah. Selisih biaya bunga simpanan itu sebesar 2.200 rupiah. Untuk selisih volume kredit laba itu sebesar 1.000 rupiah. Nah, untuk selisih standar atau rugi itu sebesar 1.200 rupiah. Untuk margin kontribusi itu sebesar 9.600 rupiah. Untuk biaya tetap itu sebesar 10.000 rupiah. Nah, yang terakhir itu rugi itu sebesar 400 rupiah. Baik, untuk selanjutnya penyusunan anggaran tetap untuk perusahaan jasa taksi. PT Taksi Andir ingin menyusun anggaran induk tahun 2020 triwulan pertama dalam tiap bulan. Adapun data yang dapat dihimpun sebagai berikut. Yang A, data neraca per 31 Desember 2019 terdiri atas kas 1.000 rupiah, mobil taksi 50.000 rupiah dan modal saham 51 rupiah. Yang B, dapatan taksi dianggarkan 100% tunai bulan Januari 10.000 rupiah, Februari 11.000 rupiah dan Maret 12.000 rupiah. Untuk C, bahan bakar ditaksir 25% dari dapatan taksi bulan bersangkutan, komisi sopir 10% dari dapatan taksi. Dapatan taksi bulan bersangkutan, bahan bakar dan komisi sopir dibayar pada bulan bersangkutan. Yang D itu beban usaha lainnya 100% tunai tiap bulan 3.000 rupiah tidak termasuk penyusutan. Penyusutan taksi tiap bulan itu sebesar 1.000 rupiah. Dari data tersebut dapat disusun anggaran tetap berupa anggaran induk terdiri atas anggaran laba rugi, anggaran operasional, dan anggaran keuangan, meliputi anggaran kas dan anggaran neraca. Anggaran operasional berupa anggaran laba rugi. Untuk selanjutnya itu ada anggaran dari PT Taksi Andir triwulan 1 tahun 2020. Nah, ini anggarannya ya teman-teman, dari bulan Januari, Februari, Maret, dan triwulan 1. Nah, setelah menyusun anggaran operasional berupa anggaran laba rugi, kemudian disusun anggaran keuangan berupa anggaran kas dan anggaran neraca. Untuk selanjutnya itu sama ya teman-teman kayak yang atas, cuman hampir mirip. Itu selanjutnya PT Taksir Andir, anggaran kas triwulan pertama 2020. Nah, ini dari anggaran kas dari PT Taksi Andir itu dari bulan Januari sampai Februari Maret ya teman-teman. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan ke pemateri 7. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Di sini ada tampak kas bulan Januari
ada sekitar Rp3.500, lalu bulan Februari ada Rp6.550.000, dan bulan Maret ada Rp10.150.000. Data tersebut diperoleh dari anggaran kas tabel 20-7 angka 4. Tampak juga mobil taksi bersih bulan Januari sebesar Rp49.000, lalu bulan Februari sebesar Rp48.000, dan bulan Maret sebesar Rp47.000. Dengan perhitungan harga pokok mobil taksi awal dikurangkan penyusutan tiap bulan yaitu Rp1.000. Selanjutnya ada tabel yang berisi keterangan ada kas di bulan Januari sebesar Rp3.500, lalu bulan Februari Rp6.550.000, Rp50, lalu bulan Maret ada Rp10.150. Lalu di mobil taksi bersih ini ada di bulan Januarinya Rp49.000, lalu di bulan Februari ada Rp48.000, lalu di bulan Maret ada Rp47.000. Lalu selanjutnya ada aset dari bulan Januari ada Rp52.500, lalu bulan Februari ada Rp54.550.000, lalu di bulan Maret ada Rp57.150. Lalu di sini ada modal saham di mana bulan Januari ada Rp51.000, di bulan Februari juga sama Rp51.000, dan bulan Maret pun sama Rp51.000. Lalu di sini ada laba yang ditahan ada di bulan Januari 1.500, lalu di bulan Februari 3.550, lalu di bulan Maret ada 6.150. Lalu selanjutnya ada utang dan modal. Utang dan modal pada bulan Januari itu ada sekitar Rp52.500, lalu selanjutnya Februari ada Rp54.550, lalu di bulan Maret ada Rp57.150. Nah, selanjutnya di sini ada Januari sama dengan Rp50.000 dikurangi Rp1.000 sama dengan Rp49.000. Lalu di bulan Februari itu ada Rp49.000 dikurangi Rp1.000 dan menghasilkan Rp48.000. Lalu di bulan Maret ada Rp48.000 dikurangi Rp1.000 sama dengan Rp47.000. Nah, tampak laba ditahan bulan Januari sebesar Rp1.500. Lalu di bulan Februari sebesar Rp3.550.000. Lalu di bulan Maret ada sekitar Rp57.150 dengan perhitungan laba yang diakumulasikan sebagai berikut. Di bulan Januari hanya ada Rp1.500, lalu di bulan Februari ada Rp1.500 ditambah Rp2.050 sama dengan Rp3.550. Lalu di bulan Maret ada Rp3.550 ditambah Rp2.600 sama dengan Rp6.150. Lalu selanjutnya ada penyusunan anggaran tetap untuk perusahaan jasa bioskop. Nah, Bioskop Banjarmasin ingin menyusun anggaran induk pada triwulan pertama tahun 2011 dalam tiap bulan. Adapun data yang dapat dihimpun sebagai berikut. Ini ada A, data neraca per saat 31 Desember 2020 terdiri atas kas 2.000, terus alat 70.000 dan modal sekitar 72.000. Lalu yang B ada alat susut sebulan 1.000. Sebulannya tuh 1.000. Sebentar. Baik, lalu yang C ada sehari 3 kali pertunjukan dan harga tiket per orang Rp10 dan sekali nonton sekali pertunjukan ditaksir 50 penonton untuk Januari. Lalu 60 penonton untuk Februari dan 70 penonton untuk bulan Maret. Sebulan 30 hari dan harga tiket tunai. Lalu selanjutnya ada yang D, sewa film dibayar dan sewa film tiap kali pertunjukan sekitar 250 perak. Lalu yang E, beban pemeliharaan ditaksir sekitar 5% dari dapatan tontonan dibayar tunai. Lalu yang F, ada komisi penjualan tiket 10% dari dapatan tontonan dibayar tunai. Lalu yang G, ada beban usaha lainnya sebulan sekitar 10.000 tunai. Dari data tersebut, disusunlah beban usaha dan anggaran laba rugi. Dan anggaran keuangan dalam kurung anggaran kas dan anggaran neraca. Anggaran operasional berupa anggaran dapatan tontonan.
Nah, di sini ada tabel yang berisi bioskop Banjarmasin, anggaran dapatan tontonan triwulan pertama di 2011. Mungkin bisa disimak baik-baik ya. Nah, tampak pertunjukan sebulan 90 kali alias 30 hari dikali sehari 3 kali. Anggaran operasional selanjutnya adalah anggaran beban usaha yang akan disusun. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Aimar. Terima kasih. Terima kasih untuk pemateri sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang akan saya bawakan, yaitu ada bioskop Banjaran anggaran beban usaha triwulan pertama tahun 2011. Di sini ada tabel, dan di dalam tabel itu ada beberapa keterangan. Yang pertama itu ada penyusutan alat, kemudian ada sewa film, pemeliharaan, komisi penjualan lainnya, beban usaha, penyusutan alat, dan yang terakhir ada beban usaha tunai. Dan di situ ada 3 bulan, yaitu ya triwulan pertama. Lanjut, di sini ada tampak beban sewa film bulan Januari, Februari, dan Maret masing-masing sebesar 22.500 atau 90 kali 250 perak. Selanjutnya, beban pemeliharaan dapat dihitung sebagai berikut. Untuk bulan Januari itu 5% dikali 45.000 dan hasilnya 2.250. Untuk bulan Februari 5% dikali 54.000 sama dengan 2.700. Selanjutnya ada bulan Maret, 5% dikali 63.000, hasilnya 3.150. Dan untuk jumlah semua bulan pada triwulan pertama yaitu 8.100 rupiah. Selanjutnya di sini ada komisi penjualan dapat dihitung sebagai berikut. Untuk bulan Januari yaitu 10% dikali 45.000 sama dengan 4.500. Kemudian bulan Februari 10% dikali 54.000, hasilnya 5.400. Dan bulan Maret 10% dikali 63.000 sama dengan 6.300. Dengan semua hasil dari 3 bulan tersebut adalah 16.200. Dan di sini ada tabel bioskop Banjarmasin anggaran laba rugi untuk triwulan pertama tahun 2011. Lanjut, di sini ada tampak dapatan tontonan bulan Januari itu sebesar 45.000, Februari 54.000, dan Maret 63.000. Anggaran induk terdiri atas anggaran operasional dan anggaran keuangan. Telah dikemukakan sebelumnya, anggaran operasional dari perusahaan jasa hiburan berupa bioskop, anggaran keuangan disusun meliputi anggaran kas dan anggaran neraca. Berikut di sini ada tabel untuk neraca, bisa dilihat. Selanjutnya tampak daratan tontonan bulan Januari sebesar 45.000, Februari 54.000, dan Maret 63.000. Data tersebut diperoleh dari tabel 20 sampai 9. Alat bersih bulan Januari 69.000, Februari 68.000, dan Maret 67.000. Dihitung dengan cara alat bersih awal dikurang penyusutan sebulan sebagai berikut.